Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Tentunya kalian sehat bukan? Nah anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Guru. Kita belajar bahasa Indonesia tentang menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku karya sastra, baik itu novel, dongeng, cerita, dan sebagainya. Anak-anak, sebelum belajar, kita mulai dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya anak-anak, mengenai menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku karya sastra, tentunya kita terlebih dahulu dengan membaca buku secara sesama anak-anak. Tentunya kalian juga akan melakukan hal yang sama. Jadi baca buku tersebut dari awal sampai akhir. Kemudian apalagi anak-anak, dicermati apa hal yang penting dalam buku tersebut. Kemudian kalian coba dibaca, kemudian dicermati. Kemudian lebih bagus lagi kalau kalian menceritakan ulang dari isi buku tersebut. Ya, sebelum kita membahas tentang unsur intrinsik dalam karya sastra, anak-anak, sekarang kita akan membahas dulu bagaimana manfaat untuk membaca buku. Tentunya anak-anak, ketika kita membaca buku, kita akan memiliki wawasan yang luas. Kemudian apalagi anak-anak, kita seakan-akan keliling dunia. Meskipun kita duduk di bawah pohon dengan ditemani satu buku, tapi seakan-akan kita merasa keliling dunia. Apalagi anak-anak, kita akan memiliki kemampuan untuk mengatur diri kita menjadi lebih baik, kemudian bisa membaca karakter kita sendiri atau karakter orang lain. Kemudian apalagi anak-anak, kita akan mempelajari bagaimana orientasi yang benar tentang kehidupan ini. Kemudian kita akan berpikir jauh lebih maju ke depan. Dan satu lagi, kita akan memiliki cita-cita yang tinggi karena banyak membaca buku. Anak-anak coba buktikan, mulai hari ini anak-anak banyak membaca buku. Insya Allah nanti akan ada perubahan sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya anak-anak, ada 4 hal yang harus kita perhatikan dalam menilai intrinsik sebuah karya sastra. Yang pertama anak-anak, kita melihat temanya dulu. Tema itu apa ya? Ide gagasan yang menjiwai dalam sebuah karya sastra. Kemudian yang kedua adalah amanat. Amanat itu apa ya? Amanat itu adalah nasihat yang ada dalam cerita atau novel atau karya sastra tersebut. Kemudian yang ketiga apa anak-anak? Yang ketiga itu kita bahas tentang tokoh. Nah, tokoh itu ada wataknya, ada karakternya yang perlu kita contoh seperti apa. Kemudian yang keempat itu tentang latarnya. Latar itu waktu dan tempat pelaksanaan di mana peristiwa itu terjadi. Ya, untuk buku yang pertama kita akan bahas tentang Children of Heaven, karya Enang Rokajat Alsura. Ya, anak-anak, tema dari buku ini adalah tentang pendidikan. Di sini mengajarkan kita bagaimana dari anak yang orang tuanya tidak berkecukupan atau ekonomi minimal, tetapi mereka berjuang sungguh-sungguh untuk keberhasilan dalam pendidikan. Kemudian apalagi anak-anak, tokoh di situ ada tokoh Ali dan Zahra yang berjuang sungguh-sungguh dan mereka pantang menyerah dengan kondisi apapun agar mereka tetap bisa sekolah. Kemudian yang ketiga anak-anak, tentang latar. Jadi ini dalam cerita di sini banyak tempat yang digunakan di lingkungan sekolah. Kemudian apalagi anak-anak, yang terakhir tentang amanat. Amanat atau nasihat dari buku ini adalah janganlah kita menjadi orang yang mudah putus asa dengan kondisi apapun. Ya, untuk buku yang kedua kita bahas tentang Laskar Pelangi anak-anak, karya Andrea Hirata.
Nah, anak-anak, di buku ini ada cerita 10 anak yang tergabung dalam Laskar Pelangi. Anak-anak, 10 anak tersebut adalah kelompok anak yang belajar di sebuah SD Muhammadiyah di pelosok Balitung sana, anak-anak. Nah, anak-anak semuanya, dari 10 anak itu mereka itu dari anak-anak yang tidak memiliki segi ekonomi, anak-anak. Tetapi karena motivasi dari kepala sekolah Pak Harfan yang sangat luar biasa, memiliki dedikasi yang tinggi, dan seorang guru yang sangat semangat ketika memberikan motivasi dan mengajarkan murid ke 10 murid ini, akhirnya Pak anak-anak, di antara 10 murid tadi menjadi orang yang sangat sukses. Nah, anak-anak wajib membaca buku ini. Coba nanti kalian perhatikan satu persatu unsur intrinsik dari buku Laskar Pelangi ini. Anak-anak wajib membacanya. 3. Ya, anak-anak masih membahas unsur intrinsik dari sebuah karya sastra. Bu Guru akan melanjutkan dari buku karya Andrea Hirata, Laskar Pelangi. Nah, anak-anak semuanya, yang pertama tentang tema. Tema buku Laskar Pelangi ini adalah tentang pendidikan anak-anak, meskipun diselingi dengan persahabatan 10 anak Laskar Pelangi. Kemudian yang kedua, anak-anak, kita belajar tentang unsur penokohan. Nah, di sini diceritakan bahwa Ikal adalah tokoh utama yang diceritakan dalam buku Laskar Pelangi. Nah, dia itu adalah anak yang cerdas, meski masih kalah dengan Lintang. Kemudian di situ ada Pak Harfan. Pak Harfan adalah kepala sekolah yang memiliki dedikasi yang sangat tinggi. Kemudian yang ketiga ada Bu Mus. Nah, di sini anak-anak, Bu Mus itu adalah guru yang gigih sekali dalam mengajar, meskipun beliau itu tidak digaji anak-anak. Nah, beliau itu sangat memotivasi sekali murid-muridnya untuk berjuang dalam belajar. Kemudian amanat dari buku ini adalah, nah ini yang perlu kita perhatikan anak, jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun. Kemudian yang kelima, alur dari buku ini adalah alur maju. Ya, demikian anak-anak rangkaian belajar kita hari ini mengenai unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra. Kita tutup anak-anak belajar hari ini dengan membaca doa selesai belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.